Suku Yanomami, penjaga hutan Amazon yang masih mempertahankan tradisi leluhur. Jauh di pedalaman hutan Amazon, di perbatasan Brasil dan Venezuela, hidup salah satu suku adat paling unik di dunia, yaitu suku Yanomami. Mereka telah menghuni wilayah ini selama berabad-abad dan dikenal sebagai salah satu kelompok masyarakat adat terbesar di Amazon yang masih mempertahankan cara hidup tradisional. Kehidupan suku Yanomami sangat bergantung pada hutan. Mereka berburu dengan busur dan anak panah, memancing di sungai, serta menanam singkong, pisang, ubi, dan berbagai tanaman pangan lainnya. Bagi mereka, hutan bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga sumber makanan, obat-obatan, dan bagian penting dari identitas budaya mereka. Salah satu ciri khas Yanomami adalah rumah komunal besar yang disebut Sabono atau Yano. Rumah berbentuk melingkar ini dihuni oleh banyak keluarga yang hidup bersama, bekerja sama, dan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Sistem ini memperkuat ikatan kekeluargaan dan kebersamaan di dalam komunitas. Masyarakat Yanomami juga memiliki pengetahuan luar biasa tentang alam. Mereka mengenal ratusan jenis tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai bahan makanan maupun obat tradisional. Pengetahuan tersebut diwariskan dari generasi ke generasi dan menjadi bagian penting dari kehidupan mereka. Dalam kepercayaan mereka, alam dipenuhi oleh roh-roh yang harus dihormati. Para saman atau dukun adat dipercaya mampu berkomunikasi dengan dunia roh untuk membantu penyembuhan, menjaga keseimbangan alam, dan melindungi masyarakat dari berbagai bahaya. Tubuh mereka sering dihiasi cat alami berwarna merah dan hitam yang dibuat dari tumbuhan hutan. Hiasan ini digunakan dalam berbagai kegiatan adat, upacara, maupun sebagai identitas budaya yang telah diwariskan sejak lama. Namun, kehidupan suku Yanomami kini menghadapi tantangan besar. Penambangan emas ilegal, penebangan hutan, pencemaran sungai oleh merkuri, serta masuknya berbagai penyakit telah mengancam kelangsungan hidup mereka. Berbagai organisasi dan pemerintah terus berupaya melindungi wilayah adat serta budaya Yanomami agar tetap lestari. Suku Yanomami mengajarkan bahwa manusia dan alam memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Kisah mereka menjadi pengingat bahwa menjaga hutan berarti juga menjaga kehidupan, budaya, dan warisan berharga bagi generasi masa depan. Tinggal di hutan hujan Amazon, suku Yanomami mendiami wilayah hutan hujan tropis yang sangat luas di perbatasan Brasil dan Venezuela, menjadikannya salah satu kelompok masyarakat adat terbesar yang masih mempertahankan cara hidup tradisional di Amazon. Wilayah tempat tinggal mereka mencakup jutaan hektar hutan lebat yang dipenuhi sungai, pegunungan, dan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Bagi suku Yanomami, hutan bukan sekadar tempat tinggal, melainkan sumber kehidupan. Mereka memperoleh makanan dengan berburu, memancing, bercocok tanam, dan mengumpulkan hasil hutan. Mereka juga memiliki pengetahuan mendalam tentang ratusan jenis tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai bahan makanan, obat-obatan tradisional, hingga perlengkapan sehari-hari. Karena hidup sangat bergantung pada alam, masyarakat Yanomami menjaga keseimbangan lingkungan dan memanfaatkan sumber daya hutan secara bijaksana agar tetap lestari untuk generasi berikutnya. Kehidupan mereka menjadi contoh bagaimana manusia dapat hidup berdampingan dengan alam tanpa merusak ekosistem yang menjadi penopang kehidupannya. Hidup di rumah komunal raksasa. Salah satu ciri khas suku Yanomami adalah rumah tradisional mereka yang disebut Sabono, yaitu bangunan berbentuk melingkar dengan bagian tengah yang terbuka. Satu Sabono dapat dihuni oleh puluhan hingga lebih dari 100 orang yang masih memiliki hubungan kekerabatan, sehingga menjadi pusat kehidupan sosial masyarakat Yanomami. Di dalam Sabono, setiap keluarga memiliki ruang sendiri di sepanjang sisi bangunan untuk memasak, beristirahat, dan menyimpan peralatan. Sementara itu, bagian tengah yang terbuka digunakan sebagai tempat berkumpul, bermusyawarah, melaksanakan upacara adat, bermain, hingga merayakan berbagai peristiwa penting dalam kehidupan komunitas. Rumah komunal ini dibangun menggunakan bahan-bahan alami yang tersedia di hutan, seperti kayu, batang pohon, daun palem, dan rotan. Seluruh proses pembangunannya dilakukan secara gotong royong,
mencerminkan kuatnya rasa kebersamaan dan kerjasama di antara anggota suku. Bagi suku Yanomami, Sabono bukan sekadar tempat tinggal, melainkan simbol persatuan, kekeluargaan, dan kehidupan bersama yang telah diwariskan turun-temurun selama berabad-abad. Mengandalkan alam untuk bertahan hidup, kehidupan suku Yanomami sangat bergantung pada kekayaan alam hutan Amazon. Mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan berburu hewan liar, memancing di sungai, bercocok tanam, serta mengumpulkan berbagai hasil hutan. Cara hidup ini telah diwariskan dari generasi ke generasi dan menjadi bagian penting dari budaya mereka. Para pria biasanya berburu menggunakan busur dan anak panah untuk mendapatkan hewan seperti babi hutan, monyet, burung, dan hewan kecil lainnya. Sementara itu, kegiatan memancing dilakukan di sungai-sungai Amazon yang kaya akan berbagai jenis ikan. Selain berburu dan memancing, masyarakat Yanomami juga mengelola kebun sederhana di sekitar permukiman mereka. Tanaman seperti singkong, pisang, ubi, jagung, dan tebu menjadi sumber makanan utama. Singkong memiliki peran yang sangat penting karena dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan sehari-hari. Mereka juga mengumpulkan buah-buahan liar, madu, kacang-kacangan, serta tumbuhan obat yang tumbuh di hutan. Pengetahuan tentang tanaman ini sangat luas dan diwariskan secara turun-temurun, sehingga mereka mampu memanfaatkan alam tanpa merusak keseimbangan lingkungan. Cara hidup suku Yanomami menunjukkan bahwa manusia dapat hidup selaras dengan alam. Dengan memanfaatkan sumber daya secara bijaksana, mereka telah menjaga kelestarian hutan Amazon selama ratusan tahun, sekaligus mempertahankan tradisi dan identitas budaya mereka hingga sekarang. Menggunakan busur dan anak panah hingga saat ini, suku Yanomami masih menggunakan busur dan anak panah sebagai peralatan berburu tradisional. Senjata tersebut dibuat secara manual dari kayu hutan, bambu, dan serat alami yang dipilih dengan cermat agar kuat, ringan, dan tahan lama. Keahlian membuat serta menggunakan busur diwariskan dari orang tua kepada anak-anak sejak usia muda. Saat berburu, para pemburu Yanomami menyusuri hutan dengan tenang dan mengandalkan kemampuan membaca jejak, mengenali suara hewan, serta memahami kondisi alam. Mereka berburu berbagai satwa liar, seperti babi hutan, monyet, burung, dan hewan kecil lainnya untuk memenuhi kebutuhan pangan komunitas. Berburu bukan sekadar mencari makanan, tetapi juga merupakan bagian penting dari tradisi dan pendidikan budaya. Anak-anak laki-laki belajar keterampilan berburu secara bertahap di bawah bimbingan orang yang lebih tua, sehingga pengetahuan tentang hutan terus diwariskan dari generasi ke generasi. Masyarakat Yanomami juga memiliki aturan adat yang mendorong mereka berburu secukupnya sesuai kebutuhan. Dengan cara ini, populasi satwa tetap terjaga dan keseimbangan alam hutan Amazon dapat dipertahankan. Menghias tubuh dengan cat alami. Salah satu tradisi yang paling khas dari suku Yanomami adalah menghias tubuh menggunakan cat alami yang berasal dari hutan. Warna merah biasanya dibuat dari biji anato, urukum, sedangkan warna hitam diperoleh dari arang atau pigmen tumbuhan tertentu. Cat tersebut dioleskan pada wajah, lengan, dada, dan kaki dengan berbagai motif sederhana yang memiliki makna budaya. Bagi masyarakat Yanomami, hiasan tubuh bukan sekadar untuk mempercantik penampilan. Cat alami digunakan dalam upacara adat, perayaan, kegiatan berburu, hingga kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari identitas budaya mereka. Setiap pola dan warna dapat mencerminkan suasana tertentu atau menandai suatu acara penting dalam kehidupan komunitas. Selain memiliki nilai budaya, cat alami juga dipercaya membantu melindungi kulit dari sengatan matahari, gigitan serangga, dan kondisi lembab di hutan Amazon. Tradisi ini menunjukkan bagaimana masyarakat Yanomami memanfaatkan kekayaan alam di sekitar mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup sekaligus mempertahankan warisan leluhur yang telah diwariskan selama berabad-abad. Memiliki pengetahuan alam yang luar biasa selama berabad-abad hidup di hutan Amazon, suku Yanomami telah mengembangkan pengetahuan yang sangat luas tentang alam. Mereka mengenal ratusan jenis tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai obat tradisional untuk mengobati demam, luka, gigitan serangga, gangguan pencernaan,
hingga berbagai penyakit lainnya. Pengetahuan ini diwariskan secara lisan dari para tetua kepada generasi muda. Selain mengenali tanaman obat, masyarakat Yanomami juga memahami perilaku hewan, musim, aliran sungai, serta berbagai tanda alam yang membantu mereka berburu, bercocok tanam, dan bertahan hidup di tengah hutan. Bagi mereka, setiap tumbuhan dan hewan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Pengetahuan tradisional ini menarik perhatian para ilmuwan karena beberapa tanaman yang digunakan oleh masyarakat Yanomami diketahui mengandung senyawa yang berpotensi bermanfaat bagi dunia kesehatan. Oleh karena itu, pelestarian budaya dan hutan tempat mereka hidup tidak hanya penting bagi masyarakat Yanomami, tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia di masa depan. Memiliki kepercayaan spiritual yang kuat. Kepercayaan spiritual merupakan bagian penting dalam kehidupan suku Yanomami. Mereka meyakini bahwa hutan, sungai, gunung, hewan, dan berbagai unsur alam memiliki roh yang saling berhubungan dengan kehidupan manusia. Karena itu, menjaga keharmonisan dengan alam dianggap sangat penting agar keseimbangan hidup tetap terpelihara. Dalam masyarakat Yanomami, para saman atau dukun adat memiliki peran yang dihormati. Mereka dipercaya mampu berkomunikasi dengan roh-roh penjaga alam melalui ritual dan nyanyian tradisional. Saman memimpin upacara adat, memberikan nasihat, serta melakukan ritual penyembuhan ketika ada anggota masyarakat yang sakit, sesuai dengan kepercayaan yang dianut oleh komunitas mereka. Bagi suku Yanomami, kesehatan tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik, tetapi juga dengan keseimbangan antara manusia, alam, dan dunia spiritual. Oleh karena itu, berbagai ritual adat masih terus dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Meskipun kepercayaan spiritual mereka berbeda dengan agama-agama besar di dunia, tradisi tersebut merupakan bagian penting dari identitas budaya Yanomami dan menjadi salah satu alasan mengapa mereka sangat menghormati serta menjaga kelestarian hutan Amazon. Menjaga hubungan erat dengan hutan. Bagi suku Yanomami, hutan bukan sekadar tempat tinggal, melainkan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan, budaya, dan keyakinan mereka. Hampir seluruh kebutuhan hidup, mulai dari makanan, air, obat-obatan, bahan bangunan, hingga perlengkapan sehari-hari, berasal dari kekayaan alam hutan Amazon. Masyarakat Yanomami percaya bahwa manusia harus hidup selaras dengan alam. Karena itu, mereka memanfaatkan sumber daya hutan secukupnya dan menghindari eksploitasi yang berlebihan. Cara hidup ini telah membantu menjaga kelestarian hutan selama bergenerasi dan menjadi contoh bagaimana manusia dapat hidup berdampingan dengan alam secara berkelanjutan. Bagi mereka, kerusakan hutan bukan hanya berarti hilangnya sumber kehidupan, tetapi juga ancaman terhadap budaya, tradisi, dan identitas masyarakat Yanomami. Oleh sebab itu, mereka terus berupaya menjaga wilayah adatnya agar tetap lestari di tengah berbagai tantangan, seperti penebangan hutan dan penambangan ilegal. Kisah suku Yanomami mengingatkan kita bahwa menjaga hutan berarti menjaga keanekaragaman hayati, melindungi budaya masyarakat adat, serta mewariskan lingkungan yang sehat bagi generasi mendatang. Menghadapi ancaman dari penambangan ilegal di balik kekayaan budaya yang dimiliki, suku Yanomami menghadapi berbagai tantangan yang mengancam kelangsungan hidup mereka. Salah satu ancaman terbesar adalah penambangan emas ilegal yang merambah wilayah adat mereka. Aktivitas ini menyebabkan kerusakan hutan, pencemaran sungai oleh merkuri, serta mengganggu habitat satwa liar yang menjadi sumber pangan masyarakat Yanomami. Masuknya para penambang ilegal juga membawa berbagai penyakit menular dan mempersulit masyarakat adat untuk memperoleh makanan serta air bersih. Akibatnya, kesehatan dan kesejahteraan banyak komunitas Yanomami ikut terdampak. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Brasil bersama berbagai organisasi masyarakat adat dan lembaga lingkungan telah melakukan berbagai upaya untuk menertibkan penambangan ilegal, memberikan layanan kesehatan, serta memperkuat perlindungan terhadap wilayah adat Yanomami. Meski demikian, tantangan tersebut masih terus berlangsung dan memerlukan pengawasan yang berkelanjutan.
kisah suku Yanomami menjadi pengingat bahwa melindungi masyarakat adat tidak hanya berarti menjaga budaya mereka, tetapi juga melestarikan hutan Amazon, salah satu ekosistem paling penting bagi keseimbangan iklim dan keanekaragaman hayati dunia. Wilayah adat mereka termasuk kawasan lindung. Sebagian besar wilayah tempat tinggal suku Yanomami telah diakui sebagai tanah adat yang dilindungi oleh pemerintah Brasil. Kawasan ini mencakup jutaan hektare hutan Amazon dan merupakan salah satu wilayah adat terbesar di dunia. Perlindungan tersebut bertujuan untuk menjaga hak masyarakat Yanomami sekaligus melestarikan hutan yang menjadi sumber kehidupan mereka. Status kawasan lindung memberikan pengakuan atas hak masyarakat Yanomami untuk tetap menjalankan tradisi, berburu, bercocok tanam, dan memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan adat istiadat mereka. Selain itu, kawasan ini juga menjadi habitat bagi ribuan spesies tumbuhan dan satwa yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem Amazon. Meskipun demikian, perlindungan wilayah adat masih menghadapi berbagai tantangan, seperti penambangan emas ilegal, pembalakan liar, dan perambahan hutan. Oleh karena itu, pemerintah, organisasi masyarakat adat, dan lembaga konservasi terus bekerja sama untuk memperkuat pengawasan serta memastikan hak-hak masyarakat Yanomami tetap terlindungi. Keberadaan wilayah adat yang dilindungi tidak hanya penting bagi kelangsungan hidup suku Yanomami, tetapi juga bagi dunia. Dengan menjaga hutan Amazon dan masyarakat adat yang hidup di dalamnya, kita turut melindungi salah satu paru-paru bumi serta warisan budaya yang tak ternilai bagi generasi mendatang.